Jemaat sekalian, kita ada di dalam satu seri khotbah eksposisi dari 1 Timotius yang diberi judul Entrusted with the Gospel, dipercayakan dengan Injil. Anda dan saya dipercayakan dengan Injil Allah untuk kita jaga, pelihara, ajarkan, dan yang lebih penting lagi, hidupi. Hari ini kita akan melihat secara khusus 1 Timotius 3 yang berbicara tentang kepemimpinan gereja. Saudara-saudara, topik ini pada waktu disampaikan di dalam khotbah minggu seperti ini, pertanyaan yang sering kali muncul selalu adalah, ini kan tentang kepemimpinan gereja. Saya bukan pemimpin gereja dan saya tidak berencana kapanpun untuk menjadi pemimpin gereja. Itu sebab ini tidak relevan bagi saya. Maka saudara, di dalam 2 menit pertama langsung kira-kira 90% jemaat itu switch off dan tidak memperhatikan apa yang dikhotbahkan. Dan banyak memang saudara pengkhotbah yang mengatakan seperti ini ketika menyampaikan firman Tuhan dari 1 Timotius 3. Bahwa khotbah ini berlaku secara khusus bagi leaders, bagi pemimpin dan calon pemimpin. Nah, sisanya Anda perhatikan sajalah supaya Anda bisa mendukung pelayanannya, supaya Anda bisa mendukung di dalam doa pelayanan para pemimpin ini. Jadi saudara, itu sebabnya orang tidak tertarik kemudian untuk melihat 1 Timotius 3 kecuali mereka itu memang punya ambisi untuk jadi pemimpin. Saya pikir saudara, kita semua harus memperhatikan bagian ini baik-baik. Karena saudara tahu, ini relevan bukan hanya bagi pemimpin, bukan hanya bagi calon pemimpin, tetapi bagi semua orang Kristen. Taunya dari mana? Saudara, saya beri judul khotbah ini yang saya buat berseri minggu ini dan minggu depan, part 1 dan part 2. Dan judulnya ini tidak mudah saya temukan, saudara, saya pikir cukup lama, yaitu Be the leaders you wish your church had. Jadilah pemimpin-pemimpin yang kau harapkan gerejamu itu punya. Jadi saudara, kalau Anda itu punya pemimpin di gereja Anda masing-masing dimanapun Anda mungkin bukan jemaat dari ICC, saudara pikirkan pemimpin-pemimpin gerejamu dan pasti saudara merasa, aduh kenapa ya dia begitu, kenapa ya dia itu tidak begini. Kita punya ekspektasi-ekspektasi yang sudah lihat tidak muncul di dalam diri para pemimpin gereja di mana Anda berada. Nah, jadilah pemimpin-pemimpin yang Anda harapkan pemimpin gerejamu itu mestinya begitu. Saudara, kenapa saya bisa pakai judul itu? Karena saudara, itu yang ternyata dimaksudkan oleh Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat di Efesus. Saudara, semua orang itu diberikan Tuhan berbagai macam karunia rohani, ya kan? Dan Anda melihat bahwa karunia leadership, memimpin itu ada. Karunia melayani, ya, sebagai diaken itu ada. Tetapi saudara, tidak semua orang yang punya karunia itu jadi pemimpin, ya. Tidak semua orang yang punya karunia memimpin itu harus jadi pemimpin. Tidak semua orang yang punya karunia melayani itu harus jadi diaken, saudara. Jadi ini satu hal yang saudara harus mengerti dengan jelas. Anda tidak harus menjadi seorang penatua gereja untuk bisa memimpin orang lain secara spiritual. Anda tidak harus menjadi diaken di gereja untuk bisa melayani orang lain. Nah, kenapa 1 Timotius 3 ini relevan bagi semua kita? Sesuai saya kasih analoginya begini, saudara, ya. Kalau saya ditanya biasanya oleh anak-anak muda, kok tips berpacaran itu apa? Gitu ya. Tips untuk mencari pacar itu bagaimana? Gitu. Nah, saudara, biasanya yang saya suka sampaikan itu adalah begini. Kamu jangan fokus untuk mencari perhatian orang lain terhadapmu. Tapi fokuslah memperhatikan Allah sehingga engkau itu bertumbuh secara rohani, bertumbuh di dalam kematangan emosi, ke dalam
kedewasaan berpikir sehingga orang lain itu tertarik dan memberi perhatian kepadamu. Ya, jadi jangan bingung cari perhatian orang lain, tapi perhatikanlah Allah sehingga engkau bertumbuh, sehingga orang lain kemudian memperhatikan engkau. Gitu ya. Jadi be the man, be the woman that people want to pay attention to. Nah, saudara, prinsip yang sama kita bisa terapkan di dalam leadership gereja. Saudara, jadilah orang-orang yang siap untuk menjadi pemimpin. Maksudnya adalah, jadilah orang-orang yang memiliki karakter yang ada di dalam 1 Timotius 3. Jadilah orang yang tidak punya cacat celah. Jadilah orang yang peramah. Saudara. Itu yang dimaksud Paulus. Sehingga apa yang dia katakan tentang leaders itu berlaku bagi semua orang. Nah, kalau setiap orang Kristen itu memiliki karakter seperti ini, apalagi pemimpin gereja. Jadi saudara, 1 Timotius 3 ini, khotbah ini relevan bagi setiap kita. Anda harus berdoa agar Anda di dalam perjalanan iman Anda itu berubah menjadi seperti Kristus. Kalau Anda bertanya, jadi seperti Kristus itu seperti apa sih? Karakternya muncul di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ini. Jadi seperti Kristus itu adalah orang yang dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, dan seterusnya. Itulah Christ-likeness. Nah, kalau setiap orang Kristen itu perlu memiliki semua itu, apalagi pemimpin gereja. Nah, saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat 5 hal tentang kepemimpinan gereja yang saya ambil secara khusus dari ayat yang pertama. Nanti minggu depan kita akan lihat sisanya, saudara ya. Ayat yang pertama ini jadi ayat yang sangat penting. Ya, di dalam bahasa Inggris itu ditulis demikian, saudara. The saying is trustworthy is if anyone aspires to the office of overseers, he desires a noble task. Jadi, yang pertama adalah priority of church leadership. Lalu nanti kita akan melihat, saudara, yang kedua, gravity of church leadership. Lalu kita akan melihat lagi plurality of church leadership. Yang keempat, equality of church leadership. Dan yang kelima, duty of church leadership. Jadi semua berakhir dengan T. Oke, kita lihat yang pertama, saudara, priority of church leadership. Saudara, saya dapat ini dari kalimat Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 3 ayat yang pertama. Ya, di sana dikatakan, saudara, benarlah perkataan ini. The saying is trustworthy. Artinya adalah ini dapat dipercaya. Atau dalam bahasa modern itu kalau kita ngomong kepada teman kita atau suami kita, istri kita, anak kita, kita bilang, dengar baik-baik. Ini penting. Ini kamu mesti ngerti, gitu ya. Nah, saudara, itu yang Paulus sedang coba katakan. Dan dia memakai istilah ini, this is trustworthy, 5 kali, saudara, di dalam surat-surat pengembalaannya. Ya, 1 Timotius 1:15, 3:1, 4:9 dan seterusnya. Saudara, kenapa ini penting? Karena gereja Allah. Nah, ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kenapa leadership gerejawi itu sangat penting. Sehingga Paulus memulainya dengan kalimat tersebut. Saudara, perhatikan. Gereja itu di dalam Alkitab ya punya berbagai macam metafora. Ya, misalnya tubuh. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Misalnya lagi keluarga Allah, gereja sebagai keluarga Allah. Kita adalah anggota keluarga Allah. Misalnya apalagi, saudara, kawanan ternak, the flock, ya. Dan kita ini adalah domba-domba Allah. Apalagi, saudara, bangunan, dan kita ini adalah batu-batu hidup, ya. Nah, saudara, dalam setiap metafora itu, secara konsisten, saudara, Kristus itu adalah kepalanya. Kristus adalah kepala tubuh, ya. Kristus adalah kepala keluarga. Kristus itu adalah gembala dari kawanan domba. Kristus itu adalah batu penjuru. Jadi, saudara, ini sangat konsisten.
Ya, Kristus itu adalah kepala gereja. Kristus adalah kepala dari tubuh. Nah, implikasi dari hal ini adalah bahwa gereja itu bukan demokrasi. Setelah gereja itu sebenarnya lebih mirip monarki. Kenapa? Karena Kristus adalah kepala. Dia yang menentukan bagaimana gereja itu harus dioperasikan. Dia yang menentukan, saudara, aturan-aturan yang menolong kita untuk tahu bagaimana melayani satu dengan yang lain. Itu sebab gereja itu bukan demokrasi. Saudara, demokrasi itu adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, oleh publik, saudara. Ya. Tetapi di dalam gereja Tuhan yang berlaku adalah ada Kristus yang menjadi raja, gereja yang menjadi kepala tubuh, dan cara dia memimpin hari ini itu dia delegasikan kepada sekelompok orang yang disebut sebagai penatua dan diaken. Nah, saudara, ini sebab di dalam 1 Timotius 3 kita melihat ada dua tipe pemimpin gereja, ya, yaitu penatua dan diaken. Dan saudara, kepemimpinan gereja yang paling tinggi itu ada di tangan para penatua. Oke, itulah cara Kristus memimpin gereja melalui kepenatuaan ini. Nah, banyak kemudian orang yang selalu bertanya, saudara, seperti ini. Apakah Anda percaya bahwa elders itu harus seorang laki-laki? Nah, saudara, kita sudah membahas ini di dalam seminar kemarin, ya, oleh Pendeta Christian Tirta, dan saya tidak akan masuk ke sana lagi. Tetapi saudara, ada satu hal yang saya ingin sampaikan, satu poin saja yang saya pelajari dari tulisan C.S. Lewis. Dia berkata seperti ini, kenapa konsep otoritas gitu ya itu penting? Kenapa kalau Allah mengatakan bahwa penatua itu haruslah suami dari satu istri, itu jelas sekali, saudara, suami dari satu istri. Ya, Alkitab tidak, 1 Timotius 3 tidak mengatakan penatua itu haruslah seorang yang punya satu pasangan gitu ya. Tapi jelas suami dari satu istri. Nah, saudara, ada otoritas memang di dalam gereja. Ya, secara khusus untuk penatua. Nah, kalau diaken itu beda, saudara. Diaken itu saya percaya secara pribadi, opini saya, diaken itu perempuan boleh menjabat sebagai diaken karena nanti ada ayatnya, saudara. Ya, yang saya percaya sebagai bukan istri dari diaken, tapi diakenes gitu ya, diaken yang adalah perempuan. Tetapi untuk elders itu jelas, saudara, suami dari seorang istri. Nah, saudara, C.S. Lewis mengatakan begini, saudara, otoritas itu memang hari ini di zaman dia, bahkan apalagi hari ini dengan segala macam movement yang ada, itu seringkali memang tidak dianggap baik. Ya, tetapi otoritas itu, kata C.S. Lewis, seperti obat. Ya. Maksudnya begini, kita itu nggak butuh obat kecuali pada waktu kita sakit. Nah, analogi yang lebih menarik dan saya kira membuat Anda terbangun dari ngantuk Anda kalau Anda terus masih mendengarkan khotbah ini adalah C.S. Lewis mengatakan begini, otoritas itu seperti kita itu sedang telanjang. Maksudnya begini, saudara. Pada waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka itu telanjang dan itu adalah hal yang baik. Nah, tetapi karena mereka kemudian jatuh di dalam dosa, mereka menjadi malu, mereka menjadi takut, saudara. Maka kemudian Allah itu membuat pakaian dari kulit binatang, betul? Nah, saudara, maksudnya adalah karena dosa manusia, maka ketelanjangan itu harus ditutupi. Tapi saudara lihat, manusia itu masih menginginkan kondisi telanjang itu terjadi. Kapan itu bisa terjadi? Pada waktu ada satu laki-laki dan satu perempuan di dalam pernikahan, mereka bisa telanjang, begitu ya. Nah, saudara, demikian juga dengan konsep otoritas. Kita tahu ada emansipasi
di zaman modern ini. Kita tahu ada women equality sehingga banyak orang yang protes, saudara. Kenapa Alkitab itu sangat-sangat pro pria, pro laki-laki gitu ya. Padahal kita tahu wanita itu jauh lebih rajin, jauh lebih serius kalau membuat menangani proyek tertentu gitu ya, dan jauh lebih pandai. Dan saudara, saya ingin bilang sebetulnya dengan pendapat semacam itu, ya dan amin. Maksudnya adalah saya tahu saudara, istri saya itu lebih rohani, lebih konsisten daripada saya. Ya, dan banyak saya melakukan penelitian di bidang leadership selama 20 tahun lebih, dan saya mengamati saudara bahwa women make better leaders. Itu bukan hanya pengamatan sebetulnya, tetapi hasil penelitian. Women make better leaders karena mereka punya intuisi yang tidak dimiliki oleh pria. Nah, masalahnya saudara, karena ini kita ada dalam dunia yang jatuh dalam dosa, maka di dalam dunia publik kita bisa mengikuti emansipasi, equity, dan seterusnya. Saudara, bahkan sekarang di board of directors itu ada porsi tertentu yang harus diberikan kepada perempuan menjadi board of directors. It's fine. Tetapi saudara, di dalam kondisi dunia yang belum jatuh dalam dosa, Allah menetapkan ada otoritas, saudara. Adam dulu baru Hawa. Dan saudara, kalau kita mengikuti itu, kalau kita percaya Allah itu adalah pencipta dan pengatur seluruh hidup kita, maka sebetulnya itulah yang ideal, saudara. Itulah yang ideal. Nah, di dalam hal ini, ya sama seperti kita tadi ingin melakukan hubungan suami istri dalam konteks pernikahan, saudara. Maka pada waktu kita ada di dalam gereja, kita melakukan gereja ini, kepemimpinan gereja sesuai dengan desain Allah sebelum dunia ini jatuh. Itu satu dari sekian banyak argumen, dan saya tidak akan masuk ke sana, kita bisa bahas di dalam tanya jawab nanti. Jadi saudara-saudara, poin saya yang pertama ini adalah prioritas kepemimpinan gereja. Ini penting sekali karena Kristus adalah kepala gereja, dan saudara tahu metafora yang paling disukai Kristus Yesus pada waktu dia menyebut dirinya itu pemimpin adalah shepherd, gembala. Sehingga orang-orang yang menjadi penatua itu dipanggil untuk menjadi under shepherd, gembala-gembala kecil yang dipercayakan domba-domba Allah untuk diurusin, saudara. Dan gambarannya itu sangat-sangat touching, saudara. Bayangkan, saudara mungkin pernah lihat gambar Tuhan Yesus sedang menggendong seekor anak domba dekat dengan hatinya, saudara. Itu gambaran yang sangat penuh dengan kenyamanan dan keamanan. Dan demikian juga gereja Tuhan. Seharusnya setiap domba-domba Allah itu dikenal oleh gembalanya, dan domba-domba ini mengenal suara gembala-gembalanya. Jadi saudara, gambaran ini yang kita perlu pikirkan. Dan kalau saudara lihat di dalam bagian ini, ayat yang pertama tadi, ada kata di sana dipakai penilik jemaat, ya, overseer. Nah, saudara, secara cepat saja di dalam Perjanjian Baru ada 2 bahkan 3 kata yang sering dipakai untuk menggambarkan satu posisi pemimpin yang sama, yaitu overseer. Itu yang pertama, penilik jemaat dalam pasal 3 ayat yang pertama ini. Dan yang kedua adalah penatua, ya. Dan yang ketiga adalah gembala atau pastor. Jadi saudara, kalau kita singkat itu menjadi PO gitu ya, supaya gampangnya. Nah, PO ini saudara adalah 3 terminologi yang menunjuk kepada orang yang sama. Kita bisa diskusi panjang lebar tentang di mana ayatnya bilang seperti itu, tapi tidak ada waktu untuk saat ini menjelaskan hal itu, saudara. Ya, jadi overseers, penilik jemaat, dan pastors, gembala, kemudian juga elders, penatua, itu semua menunjuk kepada orang yang sama, saudara. Ya, elder itu dari tradisi Yahudi, kalau penilik jemaat itu lebih dari tradisi Helenisme yang Yahudi yang bercampur dengan pengaruh-pengaruh Yunani, saudara. Ya, sehingga kita tahu bahwa sejak dalam Perjanjian Lama, ya, Musa itu disuruh Tuhan untuk mengumpulkan penatua-penatua Israel.
Dan ini berlanjut terus, saudara ya, sampai di perjanjian baru. Jadi ketika Timotius itu diminta untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh kepenatuaan, saudara, dia itu sangat familiar sekali dengan tradisi Yahudi tersebut. Oke, jadi saudara, deacons itu berbeda. Ya, deacons itu berbeda. Deacons ini, saudara, Alkitab tidak menjelaskan dengan jelas, saudara, konsepnya di awal karena tidak ada. Nah, Kisah Rasul pasal yang ke-6 yang dikatakan ada 7 orang dipilih untuk melayani para janda-janda sehingga para rasul itu bisa fokus kepada firman Tuhan dan doa. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 6 tidak dipakai kata diaken. Sehingga, saudara, memang Paulus sengaja tidak menjelaskan apa beda tugas antara penatua dan diaken. Ya, para komentator, para penafsir Alkitab itu hanya berasumsi bahwa penatua itu hanya fokus kepada spiritual oversight, kehidupan rohani jemaat, sementara diaken itu fokus kepada hal-hal yang bersifat administrasi, yang bersifat finance, building, dan seterusnya. Saudara, ini adalah sebuah asumsi yang sebelumnya tidak nampak muncul di dalam ayat-ayat ini, apalagi dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, karena memang Paulus tidak memberikan job deskripsi yang jelas, saudara, antara keduanya. Tetapi satu hal yang saya ingin tekankan di dalam poin ini, saudara, kepemimpinan itu memegang peran yang penting. Kalau Kristus mendelegasikan kepemimpinannya kepada para penatua ini dan penatua itu tidak melakukannya, saudara, maka gereja itu akan lemah. Gereja akan kehilangan arah. Saudara, di dalam slide berikutnya saya ingin bertanya, saudara, apakah seharusnya pemimpin gereja itu menjadi termometer atau termostat? Saudara, apa bedanya? Termometer itu mengukur suhu ruangan. Termostat itu mengatur suhu ruangan. Apakah Anda merefleksikan atau meregulasikan udara di ruangan? Saudara, pemimpin gereja itu yang mana? Saudara, banyak orang yang mengatakan bahwa pemimpin gereja itu harusnya menjadi termostat. Dia yang harusnya itu mengatur suhu ruangan. Sehingga dia tidak hanya ikut-ikutan arus gitu ya. Tapi dia yang harus set the temperature. Saudara, saya setuju itu. Tapi yang saya ingin maksudkan di sini adalah bahwa sebetulnya kalau Anda mau melihat kualitas sebuah gereja, lihatlah pemimpin-pemimpinnya, saudara. Karena itu menjadi barometer, pemimpinnya menjadi termometer dari gereja tersebut. Tidak ada gereja yang kuat tanpa pemimpin-pemimpin yang kuat. Tidak ada gereja yang berdoa tanpa pemimpin-pemimpinnya berdoa. Tidak ada gereja yang visionaris kalau pemimpin-pemimpinnya itu tidak tahu arah kemana mereka akan mengembalakan, mengajak domba-domba ini pergi. Saudara, kalau gereja itu tidak bertumbuh, saudara, jamin pasti bahwa pemimpin-pemimpinnya juga tidak mengalami pertumbuhan. Gereja lemah karena pemimpinnya lemah. Gereja kuat karena pemimpin-pemimpinnya kuat. Saudara, Bill Hybels pernah mengatakan seperti ini, saudara, dan saya setuju meskipun saya tidak setuju dengan semua poin-poin dia, tetapi satu kalimat yang baik, saudara, harapan dunia ini ada di dalam Kristus memang, tetapi itu dia nyatakan melalui gerejanya. Sehingga harapan dunia ini ada pada gereja Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa berharap pada gereja Tuhan kalau pemimpin-pemimpinnya itu tidak menyatakan otoritas Kristus? Tidak berlaku seperti gembala agung itu. Karena sibuk memikirkan diri sendiri, karena sibuk memikirkan kesejahteraannya dan bukan kesejahteraan domba-dombanya. Saudara, itu yang pertama, the priority of church leadership. Yang kedua, saudara, the gravity of church leadership. Nah, by the way, saudara, poin-poin yang lain tidak akan sepanjang poin yang pertama ini. Anda pikir, waduh, ini kapan selesainya? Ini sampai minggu depan nggak selesai gitu ya. Yang kedua adalah the gravity of church leadership. Saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat kata yang ada di sana. Jikalau seorang mengingini jabatan penilik jemaat, ia menginginkan. Saudara, saya ingin mengajak Anda untuk menggarisbawahi kata menghendaki jabatan, menginginkan
pekerjaan yang indah. Jadi saudara, ada dua kata yang dipakai, satu oregomi, satu epitomia. Nah, kata menghendaki, saudara, itu adalah kata yang artinya adalah to seek, to pursue, untuk mengejar. Ya. Sedangkan epitomia itu adalah keinginan. Ya, seringkali dipakai untuk maksud-maksud yang negatif, tetapi juga saudara untuk maksud-maksud yang natural gitu ya, yang positif. Ya, apa beda antara kata menginginkan dan menghendaki ini? Saudara, yang dimaksud Paulus itu secara sederhana itu begini loh. Kalau saya boleh parafrase dengan bebas, orang yang berusaha untuk memiliki jabatan penilik jemaat itu, berarti dia itu punya dorongan internal. Jadi yang pertama itu ngomong soal eksternal, yang satu ngomong internal. Saudara. Jadi kalau digabung, saudara, orang yang mengejar kepemimpinan itulah orang yang didorong, ditekan dari dalam. Dia punya beban dari dalam. Karena Tuhan yang memberikan pressure itu, dorongan itu, tekanan itu, untuk dia kemudian mengejar jabatan penilik jemaat. Jadi saudara, ini tadi kenapa saya katakan bahwa ayat ini berlaku bagi semua orang Kristen. Karena kita mestinya punya keinginan, mengejar keinginan itu. Tapi hanya kalau itu dimulai dari dorongan dari dalam. Saudara, penelitian dalam kepemimpinan itu mengatakan, saudara, karakteristik yang paling penting dari segala macam pemimpin adalah dia punya drive. Dia punya dorongan dari dalam. Saudara, dalam konteks gereja, dalam konteks kepemimpinan spiritual, dorongan itu muncul dari Allah Roh Kudus. Saudara, tahunya dari mana? Karena kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul, ada satu klausa di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 yang mengatakan bahwa ketika Paulus dan Barnabas itu, saudara, pertama kali memilih para penatua di Kisah Rasul 14:23, ini sebelum pasal 20, saudara ya. Maka dikatakan di sana rasul-rasul itu menetapkan penatua itu bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Lalu di pasal yang ke-20 ketika dia sedang bicara dengan para penatua di Miletus, di Efesus, saudara, dia berkata seperti ini. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Jadi saudara, dorongan itu karena Roh Kudus. Baru kemudian dia itu berkata bahwa aku mau Tuhan pakai menjadi penatua, menjadi pemimpin gereja. Itu sebabnya, saudara. Kalau orang bertanya kepada saya, bagaimana sih cara memilih majelis gereja? Bagaimana cara memilih penatua gereja? Bagaimana cara memilih diaken? Saudara, jangan pernah memaksa orang. Banyak gereja itu cara milihnya begini. Siapa yang mau gitu ya? Misalnya butuh 10 orang, karena ada 10 posisi nih, maka dicari 10 orang. Nah, kalau yang daftar itu lebih dari 10, maka dikumpulkan pas foto, disebarkan ke jemaat untuk pilih yang mana ini yang mau jadi pemimpin. Saudara, sehingga akhirnya yang jadi pemimpin itu yang populer, yang pintar ngomong, yang baik orangnya gitu ya. Tapi cuman mungkin baik di permukaan, saudara. Di gereja lain, cara memilih pemimpin itu adalah dipaksa. Jadi bilang, ayolah kamu kan sudah aktif begitu lama. Ini cuma 3 tahun kok. Saudara, itu masalah lain lagi ya. Apakah elders itu seumur hidup ataukah hanya satu periode kepemimpinan tertentu, itu nanti urusan lain yang kita bisa bahas. Tapi seringkali itu, saudara, diberikan satu rasa bersalah terus dipaksa begitu ya. Masa sih kamu nggak mau, padahal kamu sudah lama di gereja, kamu sudah melakukan banyak pelayanan, ayolah jadi pemimpin. Kapan lagi waktunya? Ini dari Tuhan loh, Tuhan yang panggil dan seterusnya. Saudara, sehingga karena perasaan bersalah terus ditanya tiap tahun, akhirnya orang bilang ya sudahlah, pokoknya periode ini saja. Jadi orang itu memimpin bukan dengan sukacita tapi dengan kepaksa.
Nah saudara, kalau Anda mengikuti 1 Timotius pasal yang ketiga, ada gravity, itu yang saya maksud saudara. Ada dorongan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menetapkan. Sehingga saudara-saudara, cara memilih pemimpin yang paling pas itu adalah begini saudara. Anda lihat, adakah orang-orang yang sebelum diangkat jadi penatua, sebelum diangkat menjadi diaken, orang-orang ini sudah melakukan fungsi seorang penatua, fungsi seorang diaken. Misalnya gini saudara, dia datang kepada Anda dan dia itu bilang, kita harus doakan keluarga A itu, karena sudah 3 minggu gak datang. Kemarin tuh saya WhatsApp, ternyata ada masalah. Bagaimana seharusnya kita menolong mereka? Jadi saudara, orang ini bukan penatua, bukan diaken, tapi punya kepedulian yang sangat besar kepada jemaat Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini harus jadi pemimpin. Maka saudara, cara memilih pemimpin yang tepat itu adalah orang-orang yang bukan pemimpin ini sudah punya dorongan dari dalam untuk memperhatikan kerohanian jemaat, kepedulian kepada jemaat. Anda cuma mengafirmasi dan mengatakan kamu ini harusnya jadi pemimpin. Karena tanpa kamu jadi pemimpin pun kamu sudah memberikan perhatian dan doa yang sungguh-sungguh untuk kerohanian jemaat. Orang-orang ini yang jadi pemimpin. Tapi kalau nggak ada dorongan, lalu diangkat jadi pemimpin, lalu setelah diangkat lalu tanya gini, oke, sekarang apa yang saya harus lakukan? Yang mana itu yang saya harus perhatikan? Saudara, jelas gereja akan kacau karena pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Jadi saudara, tadi saya membacakan Kisah Rasul 14 ayat 23. Ketika Paulus dan Barnabas itu memilih penatua setelah perjalanan misi mereka yang pertama, mereka dikatakan berdoa dan berpuasa. Ketika Yesus memilih para rasulnya, 12 rasul itu, Yesus itu berdoa semalam-malaman. Saudara, sungguhkah gereja itu berdoa agar Allah Roh Kudus yang membangkitkan para pemimpin di tengah-tengah jemaat, memberikan dorongan itu dari dalam. Ini yang kita butuhkan, saudara. Kita butuh pemimpin-pemimpin rohani yang karena desakan Roh Kudus tidak bisa tidak berkata, Tuhan, inilah aku, pakailah aku. Mungkin Anda adalah orangnya hari ini. Poin saya yang ketiga dan keempat, cepat saja saudara, adalah the plurality of church leadership. Saudara, kepemimpinan di dalam gereja Tuhan itu adalah kepemimpinan tim. Ya, kata episkopoi, kata overseer ini penilik jemaat, dan kata presbyteroi, kata elder atau penatua, itu mayoritas ketika ditulis di dalam perjanjian baru dalam bahasa aslinya selalu dalam bentuk jamak, saudara. Hanya ada beberapa perkecualian, tetapi sebagian besar itu jamak. Artinya adalah tidak ada one man show di dalam gereja. So tidak boleh terjadi ada orang yang sangat kuat sehingga meskipun struktur gereja mengatakan ada 20 penatua, tetapi sebetulnya yang membuat keputusan itu hanya segelintir orang, apalagi satu orang. Karena kepemimpinan dalam gereja itu harus plural, jamak sifatnya. Tidak ada one man show di dalam gereja. Nah, kalau ini kita tidak ikuti, saudara, maka hampir pasti terlepas dari apapun denominasi gereja tersebut, mau Presbyterian, mau Baptis, mau Pentecostal, saudara. Tetapi seringkali yang terjadi, apapun bentuk church government-nya, mau episkopal, mau Presbyterian, mau congregational, kalau ada satu orang atau segelintir orang yang kuat yang mendominasi semua gereja, sehingga badan kemajelisan atau kepenatuan ini menjadi mubasir, saudara, karena semua keputusan dibuat sebelum rapat oleh orang-orang ini. Dan saudara, ini adalah resep gereja itu tidak akan efektif. Karena penelitian membuktikan setelah pemimpin yang kuat itu mati, saudara, gereja itu akan pecah. Gereja itu akan ribut. Dan ini terjadi dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena Alkitab sudah memberitahu kita, kepemimpinan gereja adalah kepemimpinan di dalam tim. Yang berikutnya, saudara,
the equality of church leadership, semua pemimpin di dalam kepenatuaan secara khusus itu adalah sama rata. Ya, itu sebab saudara beberapa komentator Alkitab, scholars itu mengatakan bahwa pendeta, penginjil, hamba Tuhan yang kita biasa sebut hamba Tuhan, padahal semua orang adalah hamba Tuhan sebetulnya, tetapi maksud saya adalah orang yang penuh waktu menjadi hamba Tuhan. Mereka pun adalah penatua, saudara. Sehingga tidak ada perbedaan secara hierarkis bahwa pendeta itu lebih tinggi daripada anggota majelis, daripada penatua yang lain, saudara. Tapi semuanya itu equal. Saudara, yang terjadi di banyak gereja hari ini adalah bahwa seringkali pendeta itu sangat dominan sehingga majelis itu semua harus nurut. Atau kebalik, saudara. Ada beberapa anggota majelis, ketua majelis yang sangat dominan sehingga semua hamba Tuhan di bawahnya itu harus nurut. Saudara, ini terjadi karena sekali lagi prinsip Alkitab itu tidak diikuti dengan baik. Saudara, equality itu penting. Saudara, saya tahu ini secara khusus dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang pertama. 1 Petrus, Rasul Paulus bilang begini, aku menasihatkan para penatua, lihat jamak, para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Saudara, yang saya tangkap dari pernyataan Paulus di masa tuanya, pernyataan Petrus di masa tuanya, setelah melalui naik turun perjalanan kehidupan imannya, saudara, dia mengatakan, aku ini adalah rasul, tetapi aku ini teman penatua. Saudara lihat, dia tidak merasa lebih hebat dari yang lain seperti dulu Petrus muda. Tetapi sekarang dia mengatakan, aku ini adalah sama seperti kalian, rekan penatua. Kita ini equal. Saudara, ini semangat yang sangat penting yang harus kita terus pelihara di dalam gereja Tuhan. Saudara, sangat-sangat ironis kalau banyak hal yang Tuhan tetapkan di dalam Alkitab untuk menyatukan domba-dombanya itu justru menjadi sumber perpecahan. Saudara, bayangkan cara kita melakukan perjamuan kudus itu Tuhan atur supaya ada kesehatian, tetapi justru jadi sumber konflik. Baptisan Tuhan sudah atur, saudara, tapi menjadi sumber konflik. Demikian juga kepemimpinan ini, model kepemimpinan Tuhan sudah atur dengan baik, tapi menjadi sumber konflik. Saudara, sangat ironis sekali. Tapi kalau kita mau taat kepada apa yang Tuhan katakan, kepemimpinan tim dan kepemimpinan di mana semua orang itu sama, saudara, itulah yang akan menolong kita untuk menjadi pemimpin yang efektif. Yang terakhir, saudara, yang kelima, the duty of church leadership. Menjadi seorang pemimpin gereja itu bukan satu hobi, bukan karena kita itu nganggur, tetapi saudara itu menuntut pengorbanan. Anda tidak berhenti menjadi penatua pada waktu kebaktian selesai. Bahkan saudara, Anda itu harus memikirkan bagaimana Anda harus terus mengembalakan domba itu setiap hari. Itu sebabnya, saudara, pekerjaan seorang gembala itu bukan pekerjaan yang mudah. Tahukah saudara kenapa Allah itu memakai metafora domba untuk menyebut umat Allah? Kenapa bukan anjing, kucing, atau kuda? Karena domba itu binatang yang paling lemah, saudara. Dia itu binatang yang dumb, yang bodoh, binatang yang tidak tahu arah. Kalau ditinggal di jalan tidak bisa pulang sendiri, tidak bisa membela diri sendiri karena dia tidak punya kuku, tidak punya sayap untuk terbang. Jadi binatang yang sangat-sangat mudah sekali itu menjadi mangsa, dan sangat itu sebabnya butuh gembala. Nah, saudara, sebagai pemimpin gereja, Anda menjadi gembala yang terus memelihara, menjaga domba-domba itu. Tidak heran, saudara, kemudian di dalam Ibrani 13, Paulus itu berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka, sebab mereka itu berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab. Saudara, saya suka sekali apa yang Paulus sampaikan, atau penulis kitab Ibrani itu sampaikan, saudara, karena kita tahu bahwa alasan kita itu harus taat pada pemimpin karena mereka itu harus bertanggung jawab atas setiap domba-domba yang Tuhan percayakan kepada mereka.
Itu sebabnya di dalam tadi kita membaca 1 Timotius 5 juga ayat 17 sampai 20, Saudara. Penatua-penatua, pemimpin itu harus kita hormati. Bahkan mereka yang berjerip lelah mengajar itu patut mendapatkan hormat 2 kali lipat. Saudara, kesimpulannya karena waktu saya sudah habis adalah bagaimana, Saudara, kalau begitu kita bisa menjadi pemimpin yang baik, menjadi gembala yang efektif. Saudara, ini adalah satu panggilan yang sulit. Memang pekerjaan yang indah tetapi sangat sulit, Saudara. Dan satu-satunya hal yang bisa menolong kita adalah Yesus Kristus, Saudara, untuk terus berdiam di dalam Dia. Saudara tahu kenapa? Karena Dia satu-satunya gembala di dunia ini. Saudara, ada banyak gembala rohani dari berbagai agama, kepercayaan, Saudara. Tapi Yesus Kristus adalah satu-satunya gembala yang pernah menjadi domba. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25 ada kontras yang luar biasa. Saudara, dikatakan di sana, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Karena dia adalah anak domba Allah yang menjadi korban penebus dosa Anda dan saya. Oleh bilur-bilur Kristus kita sembuh. Tapi kemudian setelah itu ayat 25 mengatakan, kamu sesat seperti domba, kembalilah kepada gembala pemelihara jiwamu. Jadi dikontraskan, dia gembala yang pernah menjadi domba. Nah, kalau kita berada di dalam Kristus, bersandar kepada Kristus, kita akan dimampukan untuk menjadi pemimpin gereja yang efektif. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk mempersiapkan diri kami menjadi orang-orang yang layak dipakai Tuhan jadi pemimpin-pemimpin pada waktu kami bertumbuh serupa dengan Kristus, untuk kami melayani generasi ini, melayani zaman di mana Tuhan meletakkan kami. Bagi kami yang sudah memimpin ya Tuhan, tolong kami untuk semakin sungguh-sungguh di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.